Pada dunia bisnis, transparansi dan integritas merupakan dua nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap perusahaan. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi kereta api. Tidak luput dari tuntutan untuk menjaga etika profesi, khususnya dalam hal pelaporan keuangan. Namun, pada tahun 2005, PT KAI terlibat dalam kasus yang mencoreng reputasi perusahaan akibat dugaan manipulasi laporan keuangan oleh manajemennya. PT KAI mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat. Hal ini ditandai dengan kerugian bersih sebesar 2,4 triliun rupiah. Kondisi keuangan yang buruk ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yang pertama penurunan jumlah penumpang, yang kedua kenaikan biaya operasional, dan yang ketiga terjadinya kecelakaan kereta api. Pemanipulasian laporan keuangan. Pelanggaran tersebut terjadi pada tahun 2005. Kasus ini bermula dari adanya dugaan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan PT KAI tahun buku 2005. Laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa PT KAI mengalami keuntungan sebesar 400 miliar rupiah. Namun, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, laporan keuangan tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. BPK menemukan adanya beberapa kecurangan dalam penyajian laporan keuangan PT KAI. Antara lain, yang pertama pencatatan penerimaan perusahaan selama tahun 2005 sebesar 200 miliar rupiah sebagai pendapatan secara bertahap selama 5 tahun. Yang kedua adalah pembebanan biaya perawatan armada kereta api sebesar 100 miliar seluruhnya dalam tahun 2005. Yang ketiga adalah pengakuan piutang pajak pihak ketiga sebesar 100 miliar rupiah sebagai bagian dari hutang. BPK menyimpulkan bahwa kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh manajemen PT KAI dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan PT KAI tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Temuan Kejaksaan Agung. Manipulasi laporan keuangan PT KAI ini akhirnya terungkap oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa manipulasi ini dilakukan oleh manajemen PT KAI dengan bantuan KPSWK. Berdasarkan hasil penyelidikan, Kejaksaan Agung menemukan bahwa manipulasi laporan keuangan PT KAI dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Melebih-lebihkan pendapatan perusahaan dengan cara memasukkan piutang yang tidak dapat ditagih atau bad debt sebagai pendapatan. 2. Mengurangi biaya operasional perusahaan dengan cara tidak mencatat biaya-biaya yang seharusnya dicatat. Kejaksaan Agung juga menemukan bahwa KPSWK tidak melakukan audit dengan seksama dan cermat. KPSWK tidak melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT KAI. Pelanggaran etika yang terjadi. Kasus ini merupakan pelanggaran terhadap etika profesi akuntansi, yaitu yang pertama, prinsip integritas, di mana manajemen PT KAI tidak bersikap jujur dan transparan dalam menyajikan laporan keuangannya. Yang kedua, prinsip objektivitas, di mana manajemen PT KAI tidak bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyajikan laporan keuangannya. Yang ketiga, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana manajemen PT KAI tidak memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional yang diperlukan dalam menyajikan laporan keuangannya. Dampak dari kasus yang ditimbulkan. Pelanggaran etika profesi manajemen PT KAI berpotensi menimbulkan dampak yang serius baik bagi perusahaan maupun masyarakat luas. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain 1. Kehilangan kepercayaan stakeholder. Manipulasi laporan keuangan akan merusak kepercayaan pemegang saham, investor, dan pihak lainnya terhadap integritas perusahaan. Hal ini dapat berdampak negatif pada nilai saham perusahaan dan reputasinya di pasar. Kedua, penurunan kredibilitas.
Pelanggaran etika dapat mengakibatkan penurunan kredibilitas PT KAI di mata masyarakat dan lembaga keuangan. Ini dapat membuat sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, dukungan finansial, dan kerjasama bisnis. 3. Potensi sanksi hukum. Jika terbukti bahwa manipulasi laporan keuangan melanggar hukum, PT KAI beresiko menghadapi sanksi hukum, baik dari pihak berwenang maupun dalam bentuk gugatan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan. Akibat dari kasus ini, manajemen PT KAI dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan. Akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI juga dijatuhi sanksi oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Putusan pengadilan. Pada tanggal 27 Juli 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada 12 orang terdakwa dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI. 5 orang terdakwa yaitu yang pertama Sujarwo sebagai Direktur Utama PT KAI, yang kedua Agus Setio Nugroho sebagai Direktur Keuangan PT KAI, yang ketiga Iwan Setiawan sebagai Kepala Divisi Keuangan PT KAI, yang keempat Sutarjo sebagai Partner Kap SWK, dan kelima Winata sebagai Partner Kap SWK. Dihukum penjara selama 5 tahun dan denda 500 juta. Lalu 7 orang terdakwa lainnya yaitu yang pertama Budi Setiawan sebagai Kepala Seksi Akuntansi PT KAI, yang kedua Sugito sebagai Kepala Seksi Anggaran PT KAI, yang ketiga Arif Budiman sebagai Kepala Seksi Pembendarahan PT KAI, yang keempat Mulyono sebagai Kepala Seksi Piutang PT KSWK, yang kelima Budiono sebagai Staf Kap SPK, dan yang terakhir Agung sebagai Staf Kap SWK. Dihukum penjara selama 3 tahun dan denda 250 juta rupiah. Upaya untuk penanganan kasus tersebut. Untuk mengatasi kasus pelanggaran etika ini, PT KAI dan otoritas terkait harus segera mengambil langkah-langkah yang tegas. Beberapa langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: 1. Investigasi mendalam. Melakukan investigasi internal untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat dan menentukan sejauh mana manipulasi tersebut terjadi. 2. Bertanggung jawab. Jika terbukti terlibat, pihak yang bertanggung jawab harus diambil tindakan sesuai dengan hukum dan etika bisnis. 3. Transparansi dan pemulihan kepercayaan. Perusahaan harus bersikap transparan terkait temuan hasil investigasi dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan stakeholder. Dan terakhir, reformasi sistem pengawasan. Meningkatkan sistem pengawasan internal perusahaan agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Kesimpulan, kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI merupakan pelanggaran etika profesi akuntansi yang serius. Manipulasi ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis dan merugikan banyak pihak. Kasus ini juga menunjukkan bahwa masih ada oknum akuntan yang tidak profesional dan tidak menjunjung tinggi etika profesi. Selain itu, kasus pelanggaran etika profesi manajemen PT KAI yang melibatkan manipulasi laporan keuangan adalah suatu peringatan bagi semua perusahaan mengenai pentingnya menjaga integritas dan transparansi. Perusahaan perlu menjunjung tinggi etika bisnis sebagai landasan dalam menjalankan operasionalnya, demi menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Saran untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap etika profesi akuntansi. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah yang pertama, pendidikan dan pelatihan, di mana pendidikan dan pelatihan tentang etika profesi akuntansi perlu diberikan kepada seluruh akuntan, baik akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Yang kedua, penegakan hukum, di mana hukum yang mengatur tentang etika profesi akuntansi perlu ditegakkan secara tegas. Yang ketiga, peningkatan pengawasan, di mana pengawasan terhadap penerapan etika profesi akuntansi perlu ditingkatkan.